Ya, permisi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tutorial di SwanSoft ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih awam tentang software SwanSoft ini. Namun sebelumnya mohon maaf ini karena saya berada di luar, jadi mungkin suaranya agak berisik begitu. Jadi langsung saja ke tutorialnya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi di Swansoft CNC Simulator ini ada beberapa tipe yang bisa dipilih nggih Bapak Ibu. Bisa ini kontrolnya Fanuc turning, terus ini ada milling, terus juga ada sinumerik dan lain sebagainya. Dan ini juga nanti ada GSK. Nah ini bisa dipilih salah satu nggih. Nah untuk latihan kita lebih mudahnya kita menggunakan kontrol Fanuc nggih Bapak Ibu. Jadi setelah dipilih nanti sekalian diklik run ya, maka nanti akan ke softwarenya begitu. Nah ini ditunggu dulu, nggih. Nah setelah masuk ke softwarenya, sebentar saya share screen lagi. Oke. Nah setelah masuk di softwarenya kan ada tampilan seperti ini, nggih. Nah tampilan seperti ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah eh, melepaskan atau membuka dahulu ya, membuka kuncinya. Terus yang kedua dibebaskan tombol emergensinya. Oke, setelah dibebaskan tombol emergensinya, ini kan ada EMG ya, nyala. Kalau sudah dibebaskan maka akan mati begitu. Nah, selanjutnya langkah yang pertama yaitu menjauhkan posisi pahat ini ke titik terjauh atau zero scene. Menggunakan tombol ref ya, referensi, terus sumbu X dan juga nanti di sumbu Z-nya di titik terjauhnya begitu. Nah, setelah sudah itu kita lakukan penyetelan benda kerja gitu, atau pemasangan benda kerja. Misalkan di sini ini panjangnya 200 gitu, kita 110 saja, nggak apa-apa. Terus untuk diameter benda kerjanya 50. Terus di oke. Nah, maka benda kerja akan seperti itu nih Bapak Ibu nggih. Ini sudah terpasang. Nah, ini bisa kita maju mundurkan nggih dengan ini di samping kiri paling bawah dan atas itu untuk memaju mundurkan benda kerja. Nah, setelah itu bisa kita setting tool yang dibutuhkan apa saja di menu Machine Operation, terus pilih Tool Management begitu. Nah, ini kan sudah di ini bisa kita langsung add to tool surat ya di tool station satu. Artinya nanti tool nomor satu di tool station satu. Jadi di program nanti T0101 begitu. Nah, tool yang kedua ini kan kita membutuhkan tool finishing ya. Nah, tool finishing berarti ini sudutnya 35 derajat. Oke. Ke add to tool turretnya berarti di tool station 2. Nah, selanjutnya di bagian 4 tool keempat, misalkan kita membutuhkan di sini tool untuk alur ya. Jadi kita edit dulu Bapak Ibu, diganti tool alur. Ini bisa kita atur juga di sini berapa lebar alurnya. Kita ikut saja di sini berarti 3 ya. 3, terus add to tool turret di T04 gitu. Dan yang kelima, misalkan kita membutuhkan threading. Oke, langsung saja add to tool turret di tool station 5. Nah, maka tool-toolnya sudah terpasang gitu Bapak Ibu. Ini toolnya sudah terpasang. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan yaitu setting offset ya, setting offset. Nah, ini setting offset itu bisa melalui dua cara nggak di sini Bapak Ibu nggih. Jadi bisa kita melalui menu MDI, ya seperti di mesin sebenarnya kan kita masukkan ke menu MDI terus lakukan putaran spindle terus kita sayat nggih. Namun karena di simulator ini ada kemudahan nggih Bapak Ibu. Ada kemudahan dalam artian bisa menggunakan rapid position ya, rapid position. Nah, sehingga toolnya otomatis di titik terluar benda kerja begitu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melihatnya dari versi 2D dengan mengklik ini ya, yang kotak biru itu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, begitu nggih. Nah, selanjutnya kita ke menu offset setting.
Nah, terus di menu offset, terus pilihnya yang geometri. Nah, berarti di sini di setting di bagian paling awal ya itu T0101 atau nomor G001 itu berarti di setting tadi diameternya berapa? X 50 ya, 50 titik gitu. Terus measure. Terus digeser, setnya berarti di sana berapa? Setnya 0, measure. Begitu. Nah, selanjutnya ini tool satu ibaratnya sudah tersetting, gitu. Nah, selanjutnya kita ganti ke tool yang kedua, gitu. Nah, di tool management tadi, terus pilih yang 02 ini, tool kedua, terus mount tool. Nah, ini akan berubah. Nah, ini kan nggak di ujung persis, gitu. Lakukan sama seperti tadi, repeat position. Ini mohon maaf saya berikan tutorial yang menggunakan rapid position nih Bapak Ibu. Kalau tutorial terkait dengan menggunakan manual data input atau MTI nanti mungkin tutorialnya terlalu lama begitu. Nah, ini sudah ya tadi ya. Ini di posisi kedua. Nah, kita juga masukkan seperti tadi X berapa 50 ya, measure. Terus di sini juga nanti Z-nya 0 ya. Z-nya 0 measure begitu. Nah, begitupun seterusnya di tool berikutnya. Misalkan di sini di tool keempat, nih. Tool keempat, mount tool. Nah, tool keempat kan adalah tool untuk alur ya. Nah, ini kita setting di sini. Ini karena alur, nih Bapak Ibu, sebenarnya kan di sini set 0, X-nya 50, nih. Ini di tool keempat, kita setting, berarti X-nya 50. Ini di titik, measure. Nah, karena alur, nanti patokannya berarti di sini nih Bapak Ibu. Karena ini lebarnya adalah 3, maka Z-nya nanti kita berikan Z-nya adalah min 3 begitu. Mohon maaf, Z-nya adalah 3. Z-nya 3. Karena nanti ibaratnya kita patokannya di titik ini untuk alur. Karena pengerjaan terluar nanti alur di titik ini terlebih dahulu, lalu geser ke arah kiri. Jadi Z-nya 3, ini kita measure. Oke. Tool keempat sudah kita setting. Selanjutnya adalah tool kelima yaitu tool untuk ulir ya. Ini di mount tool dulu. Nah, selanjutnya kita repeat lagi Bapak Ibu. Oke, di repeat lagi. Nah, di tool kelima sudah ya. X-nya berarti 50. Mohon maaf. X-nya 50. Measure, jangan lupa. Terus juga Z-nya di sini 0. Oke. Nah, sudah di setting, kita jauhkan ya menggunakan zero mesin lagi ini di menu referensi. Nah, ini kita jauhkan, pahatnya kita jauhkan ke titik terjauh. Oke. Oke, setelah kita jauhkan, maka langkah selanjutnya kita memasukkan program. Nah, bagaimana cara memasukkan program? Cara memasukkan program di sini juga seperti di mesin CNC, gitu, Bapak Ibu ada dua cara, yaitu secara manual kita menuliskan di monitor dan juga bisa otomatis kalau di mesin menggunakan flash disk. Tapi kalau di simulator kita bisa langsung input dari memori yang ada di laptop begitu. Jadi akan saya contohkan saja untuk input dari file yang ada di laptop. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu juga sudah harus menyiapkan file tersebut bisa dalam format NC ataupun TXT, bisa dituliskan di Notepad begitu lalu di-save. Dalam hal ini saya akan contohkan bagaimana input yang dari uh, format filenya yaitu TXT. Nah, sebelumnya sudah saya buat program, lalu kita ke menu edit, gitu, Bapak Ibu, ke menu edit, terus ke menu file, terus kita pilih open. Nah, ini di save aja atau tidak masalah. Ya. Oke, selanjutnya karena sebelumnya saya simpannya di menu download, gitu. Jadi di sini nanti kita kliknya yang file of type-nya kita all file atau yang NC code ya. Nah, nanti ada kan terbaca. Nah, ini program yang sebelumnya saya buat sudah ada O6001. Setelah itu kita klik open. Nah, program otomatis termuat dan ada garis-garis pengerjaannya begitu. Ya.
Nah, oke. Jika sudah, nah ini ya, begini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada tombol pintu, nggih. Ini harus ditutup dulu untuk keamanan. Kita pakai 2D saja. Oke, selanjutnya kita lakukan eh, proses pemesinannya. Di tombol otomatis ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan belum familiar dengan tombol-tombol dan juga monitor yang ada, mungkin bisa tutorial lebih lanjut di YouTube atau di buku panduannya juga ada begitu. Nah, ini bisa kita langsung eksekusi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi di sini saya menggunakan 4 tool untuk 4 proses, yaitu roughing, finishing, alur, dan juga ulir. Nah, di sini Kulon juga aktif ya. Ini bisa kita cek dulu programnya, ya programnya seperti ini. Oke, kita langsung eksekusi saja. Nah, ini adalah proses roughing ya. Proses roughingnya kita di sini menggunakan siklus, ya menggunakan siklus G71 untuk roughing. Nah, ini proses terakhir, proses roughing. Setelah itu, di jalur yang hijau ini adalah proses finishing ya Bapak Ibu. Nah, di proses finishing ini menggunakan G70 gitu. Nah, selanjutnya proses yang ketiga menggunakan pahat alur yaitu proses grooving ya, grooving. Nah, begitu. Jadi setting offset yang awal itu sangat menentukan gitu Bapak Ibu. Nah, begitu. Selanjutnya yang keempat ada ulir. Nah, ini program yang saya buat ini hasil dari AI ya Bapak Ibu ya, dari AI Gemini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita langsung lakukan pengukuran dengan mengklik measure ya. Ada banyak di sini fitur point, fitur line dan lain sebagainya atau measure distance. Nah, ini bisa kita lakukan, nanti akan keluar jangka sorong ya, lakukan pengukuran. Dan bisa kita lihat di atas hasilnya. Jadi di sini diameternya yaitu 28, yang ini 34, yang di alur depan coba berapa? 13 dan di ulirnya misalkan di sini 14,7 begitu. Nah, ini bisa kita lakukan pengukurannya di sini. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan bisa mencoba bagaimana pengoperasiannya dan juga simulasinya. Jadi untuk mudahnya memang Bapak Ibu menggunakan kontrol FANUC terlebih dahulu nggih. Nanti apabila GSK kan program lama nggih, kontrol lama jadi agak berbeda. Nah, untuk kontrol FANUC sebenarnya lebih mudah untuk tombol-tombol dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan seputar eh, simulator nggih ataupun pemrograman nanti bisa menghubungi saya. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.